전 나쁜 놈입니다. 제가 하도 못나서 어디다 말한 적도 없어요. 동생한테 폐가 될까봐. 가족은 제가 존재하는 이유이자 삶의 원천입니다. 형만 믿어. Hey brother, 오랜만이다. 꺼져라. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Rahmatullahi Salafi. Saya Dewi Lutfi Aisyah. Saya Muhammad Asad Mahmud. Saya Najiyah Fadila ini. Di sini aku akan menjelaskan tentang sudut pandang psikologi pada film My Annoying Brother. Jadi, film ini adalah sebuah film komedi drama Korea Selatan yang mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan dan hubungan antara dua saudara laki-laki, yaitu Doyoung yang menjadi tunanetra akibat kecelakaan dan Dusik yang baru saja keluar dari penjara akibat kasus penipuan. Nah, dalam konteks psikologi, film ini menyoroti beberapa aspek penting. Yang pertama yang akan aku bahas adalah aspek psikologi pada pemeran Doyoung, yaitu perubahan persepsi diri dan adaptasi. Jadi, Doyoung ini mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah kecelakaan yang membuatnya menjadi tunanetra. Dari awal, ia merasa frustasi dengan kehidupannya yang terbatas dan mengurung diri di kamar. Namun, seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk beradaptasi dengan keadaan barunya. Proses ini mencerminkan perubahan dalam persepsi diri dan konsep diri seiring dengan adaptasi kecacatan fisik yang dialaminya. Kedua yaitu resilience dan coping. Doyoung adalah contoh resiliensi yang kuat. Ia menunjukkan tekad untuk terus hidup dengan semangat positif bahkan dalam keadaan yang sulit. Ia juga harus mengatasi perasaan kesepian dan frustasi akibat keterbatasan fisiknya yang mencerminkan konsep coping dalam psikologi. Nah, semangat yang Doyoung alami ini juga dia dapatkan dari kakak dan juga pelatihnya yang terus ada di sampingnya untuk mendukungnya. Aspek psikologi yang kedua yaitu pada pemeran Dusik. Yang pertama, perubahan perilaku dan perkembangan karakter. Jadi, karakter Dusik ini mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Dari individu yang awalnya egois dan kejam, berubah menjadi sosok yang lebih empatik, peduli, dan penuh perhatian terhadap Doyoung. Ini mencerminkan perkembangan karakter dan perubahan kepribadian. Ia juga mengalami perkembangan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Jadi perubahan perilaku Dusik juga berdampak pada perilaku Doyoung. Ia menjadi tidak merasa sendiri, tidak merasa kesepian, dan mereka berdua akhirnya saling mendukung satu sama lain. Dari sudut pandang psikologi, baik Doyoung maupun Dusik mengalami perubahan karakter, perubahan persepsi diri, peran yang berubah, dan strategi coping yang berbeda. Film ini menunjukkan bagaimana pengalaman hidup, perubahan lingkungan, dan interaksi sosial dapat mempengaruhi perkembangan individu. Saya akan menjelaskan mengenai aspek biologis yang terdapat pada film yang berjudul My Annoying Brother. Terutama pada pemeran Dio ini mengalami cedera kepala yang cukup serius saat turnamen sehingga membuatnya harus kehilangan penglihatannya atau kebutaan. Kemudian dari kakaknya Dio ini diceritakan terdiagnosis mengidap kanker pankreas stadium akhir dan tidak memiliki harapan untuk hidup lebih lama lagi. Untuk tambahan saja, kanker pankreas merupakan penyakit yang menyerang pada sistem pencernaan, terutama pada organ pankreas sendiri. Pankreas ini berfungsi untuk melepas enzim yang membantu pencernaan dan menghasilkan hormon yang dapat membantu mengelola kadar gula darah. Selain dapat menghambat pencernaan, kanker pankreas ini diketahui dapat memicu sejumlah komplikasi yang serius. Contohnya seperti penurunan berat badan secara signifikan, kemudian penyakit kuning, hingga obstruksi atau penyumbatan usus. Setelah menonton film My Annoying Brother, film ini memberikan efek pada saat kita kesusahan atau dalam kondisi gagal. Kita bisa menerima dan berintrospeksi diri dengan apa yang membuat kita merasa gagal tersebut. Dengan pastinya, menjadikan kita lebih bersyukur dengan apa yang sedang kita lalui. Setiap orang pastinya mempunyai cara sendiri untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan begitu, jangan terburu-buru dalam menilai orang. Bisa jadi, orang yang terlihat jahat itu sebenarnya sayang padamu. Dari kasus si kakak
yaitu Godosik. Semua orang mempunyai masa lalu, dan semua orang juga bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Menolong seseorang juga menjadi kewajiban sebagai sesama manusia. Membantu orang lain merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Ingatlah, tak ada buruknya bila kita menolong orang lain. Selain itu, orang yang kita tolong juga akan mengingat jasa yang telah kita lakukan untuknya. Tak ada salahnya pula bila kita meminta tolong kepada orang lain. Setiap orang pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Jika itu terasa sulit untuk menanganinya sendiri, jangan ragu untuk meminta tolong pada orang lain. Seberat apapun masalah yang menimpa kita, kembalilah pada keluarga, karena keluarga merupakan orang yang akan memahami dan mendukung atas apa yang kita lakukan. Selama hal itu positif, kalaupun kita sedang mempunyai masalah di luar, jangan ragu untuk menceritakannya kepada keluargamu. Merekalah yang akan ada di pihak kita. Sebisa mungkin kita memiliki hubungan yang semakin kuat dengan keluarga dan menceritakan apa yang kita sukai dan tidak disukai dari keluarga kita, sehingga akan saling mengerti satu sama lain. Selain keluarga, kita bisa juga menceritakan masalah kepada orang yang terdekat yang kita percayai, sehingga akan terasa lebih menenangkan. Pesan moral yang disampaikan di film The Annoying Brother yaitu tentang bagaimana cara kita untuk lebih menghargai saudara kita, bagaimana yang dilakukan Dosik memperlakukan Doyoung pada awalnya Doyoung yang seorang atlet judo kehilangan penglihatannya ketika sedang melakukan turnamen, dan Dosik yang baru keluar dari penjara memperlakukan Doyoung itu buruk, dan tetapi lama-kelamaan Dosik sadar bahwa Doyoung adalah saudara dan keluarga satu-satunya, dan akhirnya memperlakukan Doyoung dengan adil dan baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 나는 전지현 스타일로 나 부담감 여신을 구해오라 간지나게 달려보자. 좋아.